karena di sana terdapat ya sosok Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diketahui ya, kebun kurma yang kita akan datangi ini juga dikenal ya, diistilahkan atau dikenal dengan kurma Salman Al-Farisi atau kebun kurma Salman Al-Farisi. Nah, dalam sebuah riwayat ya disebutkan ya, barakallahu fikum, dahulu Salman Al-Farisi ya, ketika proses beliau ingin mencari Rasulullah SAW untuk membuktikan bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul ya, sebagaimana berita yang dia dapatkan dari para pendeta Nasrani, kemudian dari orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu tatkala Salman Al-Farisi sudah tiba di Madinah, beliau ya terkhianati oleh orang yang mengajak ke Madinah, yaitu orang-orang Yahudi ya, sehingga Salman Al-Farisi ya dijadikan budak rupanya di Madinah. Jadi Salman Al-Farisi dulu ketika di Syam ya, beliau ingin minta tolong diantarkan ke Madinah, maka diantarkan oleh orang Yahudi, rupanya sampai di Madinah beliau dijadikan budak. Nah, ketika beliau di Madinah, beliau menjadi seorang budak dari salah seorang Yahudi. Maka ketika itu ya, beliau tetap menjalankan niatnya untuk mencari Rasulullah SAW. Maka ketika datang Rasulullah SAW ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah ya, Salman Al-Farisi akhirnya menemukan Rasulullah SAW. Ya, beliau mengetes, menguji apakah betul ini orang yang dikatakan sebagai seorang Rasul. Di antara yang dites oleh beliau atau diuji oleh beliau adalah apa? Beliau datangi Rasulullah SAW dengan memberikan sedekah. Ya, maka Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Akhirnya beliau pun merubah pemberiannya menjadi hadiah, dan beliau pun menerima hadiah. Maka ini salah satu tanda kenabian. Ya, salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW, bahwasanya beliau dan keluarga beliau tidak makan dari harta sedekah, tapi menerima hadiah. Cocok. Nah, kemudian di antara tanda yang lain adalah tanda seperti tompel berada di pundak ataupun di belakang, di bahu, ya, di pundak belakang Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW karena ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tahu ada seseorang yang ingin tahu, ingin membuktikan bahwasanya ya beliau adalah seorang Rasul, sehingga ketika datang Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW sengaja menurunkan rida beliau, selendang beliau, dan memperlihatkan ada tanda kenabian di pundak bagian belakang tersebut. Barakallahu fikum. Maka disitulah Salman Al-Farisi ya akhirnya menangis haru dan memeluk Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasul SAW. Nah, kaitannya dengan kebun kurma ini ya, bahwasanya dahulu Salman Al-Farisi ya terus bekerja menjadi budak selama tatkala dia sudah menjadi Islam, menjadi seorang Muslim, sudah masuk Islam. Nah, ketika itu melihat kesungguhan Salman Al-Farisi untuk belajar Islam bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun ya akhirnya mengusulkan kepada Salman, wahai Salman, coba engkau tawarkan kepada majikanmu sebuah target ya, yang apabila kamu bisa menjalaninya, maka minta kesepakatan agar kamu dimerdekakan, dibebaskan ya. Apa kesepakatan itu? Kesepakatannya adalah bisa menanam 100 pohon kurma. Nah, bisa menanam 100 pohon kurma. Nah, kaget juga majikannya orang Yahudi. Wah, ya, bagaimana bisa satu orang, si Salman ini seorang budak, bisa menanam 100 ya pohon kurma? Dan kalaupun bisa, dan nggak mungkin semua tumbuh ya kan? Bisa jadi gagal ya penanamannya. Nah, akhirnya karena ini usulan daripada Rasulullah, Salman pun mengiyakan. Akhirnya ditawarkanlah kepada majikannya tersebut, orang Yahudi ya, dan sepakatlah orang Yahudi itu dengan Salman Al-Farisi. Dan ketahuilah jamaah sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya pada proses penanaman pohon kurma itu bukan Salman Al-Farisi sendiri yang menanam, tapi beberapa para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri ikut turun membantu Salman Al-Farisi. Masya Allah ya. Jadi
betul-betul apa, mereka saling tolong menolong, ya, menolong saudaranya, ya, kaum muslimin. Salah satunya ketika itu Salman Al-Farisi, karena di bayangan orang Yahudi tadi, ya, nggak mungkin sanggup Salman Al-Farisi menanam 100 pohon kurma, ya, apalagi sampai semuanya berbuah. Akhirnya terjadilah proses itu, yaitu beberapa sahabat membantu Salman Al-Farisi untuk menanam pohon-pohon kurma tadi, dan Rasulullah SAW juga ikut menanamnya. Dan sebuah keajaiban terjadi. Ya, beberapa benih kurma yang ditanam, ya, oleh beberapa sahabat, semuanya atau hampir semua gagal tumbuh. Ya. Namun yang luar biasanya, semua kurma yang ditanam dengan tangannya Rasul alaihissalam semuanya tumbuh. Ya, masya Allah. Ya, jadi sempat pesimis, sepertinya sulit ini, wahai Rasulullah, harus tumbuh semuanya itu 100% harus tumbuh. Ya, nah akhirnya dengan tangan Rasul alaihissalam, tentunya ini adalah keberkahan yang ada pada Rasul alaihissalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Rasul pun ataupun pohon-pohon kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW semuanya tumbuh, bahkan mencapai target, yaitu apa? 100 pohon kurma yang dijadikan kesepakatan kebebasan daripada Salman Al-Farisi. Sehingga jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bebaslah Salman Al-Farisi dari perbudakan, dan dia langsung menjadi murid ataupun sahabat Rasulullah SAW, terbebas daripada perbudakan. Nah, demikianlah sekilas tentang kebun kurma yang akan kita kunjungi kali ini, atau dikenal juga dengan kebun kurma Salman Al-Farisi. Wallahu alam bissawab. Nah.